Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih beri kita hidayah. Allah masih kumpulkan kita untuk membahas perkara mulia, yaitu perkara agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai ta'lim malam hari ini dengan kitab Fadilah Sholat tentang sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah. Hadis yang pertama, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatal jamaatin afdol min sholatil faddi bi sab'in wa hisrina darajah. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah 27 derajat lebih utama daripada sholat sendirian. Hadis riwayat Malik, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Nasai dari kitab At-Targhib. Diulang kembali dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah 27 derajat lebih utama daripada sholat sendirian. Hadis riwayat Malik, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Nasai dari kitab At-Targhib. Jika seseorang mengerjakan sholat dengan niat ingin memperoleh pahala, jangan mengerjakannya di rumah, tetapi hendaknya mengerjakannya dengan berjamaah di masjid. Tanpa bersusah payah, ia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Siapakah yang lebih suka mengambil 1 rupiah daripada mendapatkan uang 27 atau 28 rupiah? Hanya saja dalam masalah agama, keuntungan sebesar ini tidak diperhatikan. Hal ini tidak lain karena kita tidak memperhatikan agama dan kita menganggap keuntungan agama sebagai keuntungan. Sepanjang hari kita bertebaran mengerjakan perniagaan dunia demi mengejar keuntungan 1 atau 2 rupiah. Sedangkan perniagaan akhirat yang keuntungannya 27 kali lipat kita menganggap sebagai suatu musibah. Pergi untuk sholat berjamaah ke masjid dengan meninggalkan toko dianggap sebagai suatu kerugian. Menutup toko ketika itu membuat hati tidak enak. Namun bagi mereka yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini janji-janjinya dan menghargai pahalanya, tidak akan mengemukakan alasan sepele seperti ini. Mengenai mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan pujiannya di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah
Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan sholat. Quran Surat An-Nur ayat 37. Dalam permulaan bab ketiga ayat ini akan ditulis lengkap beserta terjemahannya. Dalam kitab Hikayatus Sahabah bab kelima juga dituliskan beberapa kisah tentang perilaku sahabat dalam perdagangan mereka saat azan berkumandang. Syekh Salim Haddad rahmatullah alaih, seorang sufi yang juga seorang pedagang, juga jika mendengar azan wajahnya akan berubah pucat. Ia akan segera bangun dan meninggalkan tokonya dalam keadaan terbuka sambil membaca syair. Apabila muadzinmu berdiri adzan, maka bangunlah aku segera menyambut seruan yang maha besar dan tiada sesuatu menyerupainya. Kujawab seruan itu dengan penuh ketaatan kepadanya. Dengan sukacita aku hadir, wahai pemilik segala karunia. Wajahku pucat karena aku ketakutan kepadamu, karena sibuk menunaikan perintahmu. Aku berpaling dari segala pekerjaanku. Aku bersumpah dengan kebenaranmu, tiada yang lebih lezat daripada mengingatmu, dan tiada kelezatan sedikit pun di bibirku selain menyebut asmamu. Bilakah hari-hari yang akan mempertemukan diriku denganmu? Seorang kekasih hanya akan berbahagia selalu. Jika senantiasa bersamamu dengan yang dirindu, ia yang matanya telah menutup keindahanmu. Aku mati dengan kerinduan kepadamu dan tidak akan tenang sebelum berjumpa denganmu. Dari kitab Nazatul Basatin. Hadis lain menyebutkan, barang siapa selalu berkumpul di masjid, maka dia adalah pasaknya. Para malaikat akan menjadi sahabatnya. Jika ia sakit, para malaikat akan menjenguknya. Jika ia punya keperluan, para malaikat akan membantunya. Hadis riwayat Hakim. Diulang kembali, hadis lain menyebutkan, barang siapa selalu berkumpul di masjid, maka dia adalah pasaknya. Para malaikat akan menjadi sahabatnya. Jika ia sakit, para malaikat akan menjenguknya. Jika ia punya keperluan, maka para malaikat akan membantunya. Hadis riwayat Hakim. Demikian tadi telah kita perdengarkan firman-firman Allah dan sabda baginda Rasulullah SAW tentang sholat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepahaman kepada kita untuk senantiasa amal dan sampaikan, insya Allah. Baiknya talim ini kita adakan di rumah beserta anggota keluarga di rumah dan di masjid beserta jamaah masjid agar timbul ghirah atau semangat dalam beramal, karena di sini dibacakan firman-firman Allah dan sabda baginda Rasulullah SAW tentang keutamaan melakukan suatu amalan dan ancaman bila kita meninggalkannya. Kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sempurnanya majelis. Marilah kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.